InsyaAllah apa mula kia wani setiap malam ganjil di pumena saya pamulai tafsir ya rega betuangi wi surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf, surah ke-46, terletak pada awal juz 26. Ya, halaman 502, posisi sebelah kiri. InsyaAllah di pumena saya baca ayat-ayat nafung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba konyewe monro acin nongenna agama asal lengeta nareko malaki poleri akoram melebih nafung Allah subhanahu wa ta'ala makotopa naritu rihat desana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya Al-Ahqaf yaitu bukit-bukit pasir. Saya satu betuangi makada padang pasir. Nareko buka ke kitab-kitab tafsir. Ya, ini beberapa ulama kemudian mencoba menjelaskan di mana tempatnya. Ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di antaranya, tapi ini tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asannafung Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman maraja pamasih, Ar-Rahim masaro makkamase. Maraja pamase betuana bahwa rahmat Allah ini sangat luas. Selena kapirena narimanang papidalle. Semuanya makan dan minum dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Nekia masaro makkamase, maha penyayang, itu hanya untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Jadi Allah maha pengasih, nareko di betuang Indonesia. Allah maha pengasih, artinya Allah memberi kepada siapa daripada makhluknya. Dan Allah maha penyayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi de sinin atau diwerengnya papidale betuana berarti dipuji oleh Allah Ta'ala. Tidak semua orang yang dikasihi, yang diberikan itu kemudian disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu akan diberi dengan kenikmatan yang hakiki, walaupun tidak di dunia, mati di akhirat diurengi papinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat sebenarnya dena soku, ya kan? Dena soku. Maka daki nasaba asanna wa Allah ta'ala, tentu makutana ki mage asanna wa Allah ta'ala. Makanya pandritata lalu kemudian ini dikira-kirakan tergantung perbuatan setelahnya. Jadi narekoloki mandre maka daki bismillah akulu ya kuba basarana. Bismillah nasaba asanna wa Allah ta'ala mandreka. Nasaba asanna wa Allah ta'ala minuka. Nasaba asanna wa Allah ta'ala leuka milomatin dan seterusnya. Dan disinilah diantara hikmahnya kenapa tidak disempurnakan dan disebutkan di sini, agar semua perbuatan kebaikan itu bisa dimasukkan sesuai dengan niat orang yang membaca bismillah. Jadi loki membaca Quran bismillah berarti akra'u. Nasaba asanna wa Allah ta'ala membaca Qur'an. Nasaba asanna wa Allah ta'ala maguruka. Nasaba asanna wa Allah ta'ala utimpa ibaluk-balukku dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dipamulai Hamim. Hamim nasab pandritata ia dasenge huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'. Muqatta' itu terputus-putus, terpotong-potong. Maka rekisi sambut tahu kina. Magine dibacai ya agak senah hama. Muqatta'ah betuanna
terputus-putus cara membacanya. Setiap huruf disebutkan namanya. Ha, mim, alif, lam, mim, ya, sin, qaf, ha, ya, ain, sad, nun. Ditepu sana huruf Jadi itu terputus-putus. Makanya nasa pandritata iye de gaga tafsirena. Ne kia de nak betul maka de gaga betul nah. Nah sebab ini bukan kalimat. Betulnya tidak bukan kalimat. Terperhatikan itu disebutkan hurufnya satu-satu. Beda kalau kalimat. Misalnya ayat setelahnya tanzilu. Kata ya, kata. Beda kalau kata tanzilu alkitab itu dibaca. Tapi ini disebutkan hurufnya satu-satu. Makanya saya sahapan ritata maka demi Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala miseng betul. Nah ini termasuk ayat mutasyabihat. Neki ya saya sahapan ritata maka seolah-olah Allah Ta'ala maka perhatikan ini orang-orang Arab bahwa Al-Quran ini turun dengan bahasa kalian. Si muasengi Muhammad muki wa Qurannya. Kamu anggap bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad. Sekarang perhatikan Al-Quran turun dengan bahasamu. Lihat. Alif, lam, mim, nun, qaf, ha. Dan huruf-huruf yang disebutkan. Nah sekarang datangkan seperti Al-Quran. Kalau memang kalian mampu. Dan tidak ada di antara mereka yang mampu mendatangkan Al-Quran. Walaupun seperti surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Surah apa itu? Al-Kautsar, terdiri dari 3 ayat dan pendek. Kamu mengatakan bahwa Muhammad yang membuatnya, Muhammad satu orang, kalian berkumpul banyak orang, panggil yang bisa membantumu. Tidak ada yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran, sebab Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Makanya perhatikan itu ayat-ayat ya, yang surah yang diawali dengan huruf begini, itu bercerita tentang Al-Quran setelahnya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi Yasin wal Qur'anil hakim. Ya, Hamim tanzilul kitab dan seterusnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, dan seterusnya. Baik, sama dengan surah ini. Kada Hamim tanzilul kitabi. Tanzil ya, yaitu turunnya Alkitab, Al-Quran. Alkitab artinya Al-Maktub, yang ditulis. Ya. Minallahil azizil hakim. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakini bahwa Al-Quran ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzil, turun. Agar dia seturun, berarti boleh diasa no diawa ya diasa turun ya. Jadi Al-Quran itu turun. Makanya nasepan ritata sininna semua ayat yang bercerita bahwa Al-Quran itu turun menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas ya. Seperti peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yana tu nak kata sahabat Nabi ta, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Berarti sahabat ini punya keyakinan bahwa Muhammad ini pergi ketemu dengan si runtu ipuanna. Waktu Nabi SAW di Mi'rajan kemana? Minrek kan? Minrek. Aga pape balinda Nabi ta, maka daga angka meniha makutana. Kan tidak. Agak pelik nasa Nabi tak nurun anna ara. Jadi Rasulullah tidak menafikan pertanyaan itu. Ketika sahabat mengatakan, apakah engkau melihat Tuhanmu? Nabi tidak mengatakan, nah sembarang kau tanyakan. Tidak. Nabi hanya mengatakan nurun, cahaya. Bagaimana mungkin saya melihatnya? Bagaimana mungkin saya melihatnya? Dan secara akal bahwa segala yang mulia itu tempatnya di atas. Tempatnya di atas. Kita tidak bercerita tentang bagaimana dan seperti apa, tidak. Kita bercerita ya karena itu harus ada dalilnya.
Tapi kita menetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Turunnya Al-Quran minallah, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, betuanlah. Seandainya akal ini cukup, maka genda ni akal letak maka tu pada tu perasaan untuk membuat orang itu terpetunjuk, dia perlu diturunkan Al-Quran. Tidak butuh diturunkan Al-Quran. Tapi karena akal dan perasaan ini tidak cukup, mesti ada petunjuk. Apa turunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah Al-Quran. Ini termasuk iman kita kepada Al-Quran. Pepoga bateta matepa dia kurangnya, dia gurui, dibacai, dipahami madeceng, lalu kemudian kita amalkan. Dan ini tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa kita lagi yang ditulis oleh manusia itu bisa benar, bisa salah. Namun maka daki pipoga tanre dapat disengena asaleng tanya Al-Quran. Berarti bisa benar, bisa salah. Bukan wahyu, berarti bisa benar, bisa salah. Makanya kita tidak boleh fanatik. Maka ini kitabnya Imam Syafi'i, ini kitabnya Imam Ahmad, ini kitabnya Imam Malik, ini kitabnya Andre Guruta, ini kitabnya Kiai ini. Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Yang tidak ada keraguan itu adalah Al-Quran. Ya narona rampe dari awal-awal Al-Quran itu, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ya Qur'annya dega ga abata-bata ngerilalenna. Ya. Tanzilul kitabi minallahi, boleh rifang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aziz, yang maha perkasa. Ada seperkasa. Betuanna napigoi ya napueloe. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Itu baru perkasa. Di sini berkenaan sangat pas dengan penurunan ayat. Bahwa Allah menurunkan syariat melalui ayat-ayat ini atau Al-Quran ini. Dan Allah mensyariatkan hukum dan tidak ada yang mengaturnya. Allah menetapkan ini dan itu, dan kita sebagai makhluknya ini harus menerima. Hukum Allah itu kedua rupa. Ada kauniyah, ada syar'iyah. Kauniyah berkaitan dengan penciptaan alam ini. Kira-kira aku tanaki magaga penciptaan ini sokumo, maka dia ingat pas di sini. Dan lubangnya menghadap ke bawah. Itu pas. Dan kita akui itu. Kepala pas, ada mata dan jaraknya pas di sini. Telinga juga. Dan itu susunan ini serta semua yang bekerja di dalam tubuh kita itu diakui oleh orang-orang kafir sekalipun. Ini hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan penciptaan. Semua orang mengakui dan tidak ada yang menolaknya. Lah, kita katakan selain hukum kauniyah ada juga hukum syar'iyah. Kamu menerima penciptaanmu seperti itu dan kamu bersyukur, ketahui bahwa Allah juga memberikan syariat pada padana sempajang, demeloma sempajang. Allah mensyariatkan puasa, kamu tidak puasa. Padahal itu sangat baik untuk kita. Jadi sebagaimana kita menerima syariat kauniyah, hukum kauniyah, kita juga harus menerima hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatannya, bahkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran ini penuh dengan hikmah. Kalau kita ingin mendapatkan hikmah, banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan ingin mengetahui tentang hukum, baca Al-Quran. Ya. Dan ingin mendapatkan ilmu, baca Al-Quran. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah ilmu bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka yang diberikan ya ilmu itu berarti dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, maha bijaksana. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi,
wa ma bainahuma makutopen ritu palawangan langit dan bumi illa bil haq, kecuali dengan hak. Nasifang Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan, surah Al-Anbiya, langit dan bumi begitu pula di antaranya dalam keadaan main-main. Diasa ke maculi-culi fang Allah ta'ala pancaji linoi. Apakah Allah sedang bermain-main kemudian atau tidak ada kerjaan lalu menciptakan langit dan bumi? Atau kemudian semua penciptaan Allah ini dengan hak dan pasti memiliki hikmah. Makanya dari awal tadi disifatkan dengan Al-Hakim, maha bijaksana, penuh dengan hikmah. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya itu dengan hak, dengan benar, tidak main-main, penuh dengan hikmah. Wa ajali musamma, dan waktu yang telah ditentukan. Segala ciptaan Allah di muka bumi ini kemana watunah, ya, ada semua waktunya. Ajalin musamma, bahkan manusia, bahkan hewan-hewan dan apapun itu, bahkan pekerjaan, bahkan jabatan. Ini diantara makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, saya ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah. Ada sekhalifah? Maka lagi bermimpi kan? Khalifah sebenarnya itu dari kata khalaf. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, yaitu makhluk yang bergenerasi, datang lalu kemudian digantikan, datang digantikan, berganti-gantian. Itu disebut khalifah. Kenapa dibahasakan pemimpin? Nasabaya itu pemimpinnya, dia nancai pemimpin tutung, kewetuna lengser dari jabatan digantikan. Tapi kemudian makna pemimpin ini yang melekat di terjemahan dan di pikiran kita sehingga luput bahwa kata khalifah itu adalah sesuatu yang ada lalu kemudian digantikan. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala tentang makna itu. Wa ajali musamma, kemana watunna. Makanya itu kalau orang meninggal, bagaimana di antara bentuk takziahnya adalah lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Milik Allah Subhanahu wa taala apa yang dia ambil dan juga miliknya apa yang dia berikan. Ya, wa inna kulla syai'in bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu ada waktunya, telah ditentukan. Jadi menjalani hidup ini namu maka dapi pogatan rena jabatata masangka waramparata dan seterusnya jangan disombongkan. Akan ada waktunya itu semuanya hilang. Walladzina kafaru, neki yorok to kafire amma unziru, dari apa yang diperingatkan, mu'ridun, mereka berpaling. Ya, mereka berpaling. Yaitu to kafire, mereka sebenarnya bukan tidak percaya kepada Allah. Matepe ini kia dia nama tepe maka dan kada asal akorang. Dia nama tepe maka ada nabi yang diutus. Perhatikan orang-orang kafir di zaman-zaman jahiliyah itu, mereka tawaf kan? Agak tungkai mat dia tawaf. Mereka haji kan? Agak tungkai haji. Kalau di mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Di antara mereka ada namanya Abdullah kan? Abdullah. Berarti mereka percaya. Yang mereka tidak terima itu maka engkau diasang Al-Quran apa turu pun Allah Ta'ala. Engkau diasang surah. Nah, ini bahaya bagi kita. Diasang iseleng aleta metepe kilor pun Allah Ta'ala dibaca maka engkau ya anahe. Kedalele nahe. Tapi ya maturul udah cir, maka ada kebiasaan-kebiasaan kita. Kita beriman kepada Allah, kita percaya dengan bahwa Allah sebaik-baik yang menciptakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Tapi kau maka daki kepeleh syariat ni Allah Taala. Maka dia nak caki apa kau kalau leto itu. Leto itu. Oh, dia nak cocok itu di kampung ni. Ipoga di samping kurangnya nasang ulau mutiwi salaka
di kampungnya wala salakai wabiang belewengi. Al-Quran kau bawa berbeda dengan kebiasaan di kampung. Tidak bisa. Ini Al-Quran kita percaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita percaya bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu dan Allah menurunkan aturan. Kalau kita mau bahagia, ikuti Al-Quran. Karena kita ini hanya bisa melihat dalam jangkauan dan kapasitas kita. Ya itu kenapa kita harus menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum. Karena kalau manusia yang buat hukum, kadang cakerudui, kadang macai-caiwi, kadang ada yang sogo, kadang lagi tidak hadir dalam pikirannya, kadang tak kalupai. Makanya sumber hukumnya, hukum yang diciptakan itu diselesi, direvisi lagi, karena manusia ini tidak sempurna. Kenapa kita tidak gunakan Al-Quran? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di ke depannya. Kita tidak tahu. Tapi dengan mengamalkan Al-Quran, kita sedang berada dalam petunjuk. Yakin saja. Kenapa orang tidak mau menerima syariatnya Allah? Dalam semua syariatnya, tanpa terkecuali. Padahal dia yakin bahwa yang menciptakan dan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ya, batuana ini agak rancu ya kalau kita ingin pikirkan. Dan orang-orang kafir ini ketika diingatkan mereka berpaling. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat ini. Biasa selengaleta tapi pada sifat tak kafir. Datang kebenaran, koknya leto itu leto koi. Baik. Alhamdulillah, magangkan nih ayat 3. Mudah-mudahan setiap malam ganjil ini kita bisa selesaikan. Yang ini jumlahnya 35 ayat ya. Jadi kalau setiap malam ganjil 3 ayat, ya mudah-mudahan bisa selesai insyaallah. Dan saya ingatkan bahwa ini adalah bulan Al-Quran, tanya maka dari besok imam baca Quran. Yaitu Nabi tak ala mega wak kedua na temme kia Qurannya. 2 kali paling banyak Nabi tamatkan Al-Quran. Makanya kita baca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Ya, betulna masa magaloto ni ro kedua temme, lalu kemudian semua tema-tema atau pembahasan Al-Quran ini kita ketahui. Untuk apa? Sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Kata Nabi SAW, ya, tamatkan Al-Quran dalam 40 hari. Kada sahabat ayat, boleh mau apa? Kada Nabi tak 30 hari. Sahabat mengatakan, masih bisa ya Rasulullah. Karena Nabi tak 20 sona. Masih bisa, 10 sona. Masih bisa, pitung ngaso dewa dikurai. Makanya sebagian ulama mengatakan, makanya dari dalil itu ulama mengatakan makruh hukumnya membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran kurang dari 7 hari. Walaupun ada riwayat yang lain itu 3 hari. Jadi lalu kemudian sebagian ulama menyimpulkan paling cepat 3 hari tamat. Paling cepat 3 hari tamat. Kenapa? Pasti yang baca Al-Quran seperti itu pasti tidak ada tadabburnya. Ya, dia pahami atau tidak sempat melihat terjemahannya dan merenung-renungi atau ya mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bagangkan ni omore ya, kemudian kita bisa menemukan atau mendapatkan di tengah banyaknya orang-orang yang berkata, berucap permasalahan diruntui acin nongenna agamata lesuki lor Allah Ta'ala melalui Al-Quran, maka topan itu hadasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.